Kak, tes magang di Jepang kalau belum sunat bisa? Ya nggak bisa lah, karena kalau ikutan magang di Jepang itu kalian harus sunat dulu. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Aib ini, channelnya Ketuse atau X Magang. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mina, oke gini desu ka? Pasti sehat kan? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini kita akan bikin konten, yaitu konten JVS, jawab pertanyaan subscriber yang season kedua ya. Oke. Nah, di video kali ini aku ngambilnya dari DM Instagram karena udah mulai numpuk lagi di DM. Oke teman-teman, jangan lupa ambil gelas, terus ambil cemilan juga, terus yang rokok ambil rokok. Nah, karena durasi video kali ini mungkin lama, sekitaran berapa ya? Mungkin nanti kalau sampai selesai hampir 20 menitan atau mungkin bisa lebih. Jadi mohon dimaklumi karena aku akan menjawab pertanyaan kalian di DM Instagram. Oke, kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti biasa, kita buka dulu Instagramku yang followernya sedikit. Oke, kita buka Instagramku yang udah lumayan, udah naik. Yang kemarin kan gak nyampe 70, gak nyampe 1470 ya. Sekarang udah 1486. Alhamdulillah. Nah, di profil Instagram ini buat teman-teman sekedar informasi ya. Kalau kalian pengen nonton videoku bisa klik aja tautan di link di sini. Di situ aku upload video setiap hari, insya Allah. Oke, langsung gak perlu lama-lama, kita buka DM langsung ya. DM yang ini, tunggu ya, maklum lemot, wifi-nya wifi tembak 100 ribuan lagi ya kan. Ini dari DM dari 1 minggu yang lalu, dari 6 jam yang lalu. Oke, kita buka yang paling bawah aja ya, seperti biasa, seperti video yang kemarin. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh seperti kemarin ya. Oke, kita buka aja langsung. Ini dari Pamungkas. Dia nanya gini, Mas, kalau gigi berlubang apa bisa ikut IM? Bisa, jawabannya bisa. Itu sebenarnya udah tak jawab di video-videoku sebelumnya ya, soal gigi berlubang. Nah, di sini akan aku jelasin. Kalau teman-teman misalkan giginya berlubang ya, nggak usah ditempel, lebih baik dicopot aja. Karena nanti pas seleksi kalau giginya berlubang nanti bisa jadi nilai gimana? Nilai min ya. Jadi daripada giginya berlubang, lebih baik dicopot. Aku ingetin dicopot aja ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Akmal Anugrah. Kita bacain sama-sama ya pertanyaannya. Assalamualaikum Bang, mau tanya nih, saya mau kerja ke Jepang. Di sini ada lewat PT 40 juta di bidang pertanian. Sekolah dulu, tapi katanya 4 bulan ujian 2 bulan sekali, itu bener nggak Bang? Takutnya penipuan. Katanya 4 bulan ujiannya 2 bulan sekali, itu bener nggak Bang? Ujiannya 4 bulan sekali, ini gimana ya? Lebih baik tanyain dulu di sana itu sebagai magang atau special skill worker ya, atau tokutegino, itu aja ya istilahnya. Tanyain dulu ya, pertama-tama tanyain dulu ini programnya program apa, program magang atau program tokutegino, itu ya. Kamu harus tanya sendiri ya. Oke, untuk Amal Anugrah semoga terjawab. Kalau masih bingung lagi silahkan nanya-nanya ke DM, nggak apa-apa ya, nanti pasti tak jawab. Lebih baik tanya di YouTube aja ya, pasti kalau di YouTube nanti langsung tak balas. Kalau di DM itu kayak gini lumayan lama jawabnya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Fani Kurnia. Assalamualaikum Bang, dulu sebelum ke Jepang belajar bahasanya gimana Bang? Oke, ini aku jawab. Belajarnya lewat LPK dan nanti di LPK dikasih pembelajaran bahasa Jepang. Ya, mungkin seperti itu aja untuk
Rizky Fani Kurnia. Kalau mau lebih nanya lagi silahkan komen di video ini aja ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat dari Fahmi Jatmiko. Mas, saya lulusan SMA dan sekarang sudah masuk LPK swasta. Kira-kira coba apa yang cocok buat saya yang lulusan SMA? Kalau lulusan SMA yang cocok, kalau ditanya yang cocok ya, ini menurut pendapatku aja ya. Kalau lulusan SMA itu kamu pasrah aja. Kalau ada job ikutan interview aja, siapa tahu kecantol kayak gitu ya. Tapi kalau menurutku jurusan yang bagus itu jurusan permesinan ya, kemungkinannya. Menurutku ya, ambil aja permesinan atau pengelasan kapal itu juga bagus. Oke, itu menurut pendapatku ya. Bisa diambil, bisa enggak. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Galih T. Prilian. Senpai, mau nanya kalau buta warna parsial bisa masuk LPK IM enggak ya? Maksudnya lewat IM enggak ya? Buta warna parsial itu yang seperti apa ya? Pokoknya menurut pengalamanku ya, pengalamanku aja ya. Kalau buta warna itu nggak bisa masuk di IM karena seleksinya ketat. Kalau IM nggak bisa buta warna ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ropi Hasani, lumayan panjang ya. Bang, aneh sekarang bingung antara magang atau program kuliah sambil kerja. Kalau menurut abang sendiri gimana? Terus plus minusnya apa aja? Soalnya masih belum paham bener. Satu lagi bang, bagi tips atau sarannya bang cara ngatasi sakit perut sebelah kanan pas lari. Saya latihan lari 2 hari sekali, jujur sampai sekarang tetap terus sakit perut di saat putaran keempat. Padahal larinya cuma biasa, nggak terlalu cepat. Gampang banget jawabnya. Kalau kamu, untuk Ropi ini, kalau kamu punya uang atau kamu di keluarga yang di atas rata-rata atau di atas mampu, kalau punya uang untuk kuliah di sana ya lebih baik kamu ambil kuliah aja. Nah, di sana kan bisa sambil kerja nanti. Kecuali kamu di kalangan menengah ke bawah dan nggak punya biaya untuk kuliah, ya lebih baik kamu ikutan yang magang ya, seperti itu. Terus plus minusnya apa aja ya, soalnya masih belum paham bener. Disuruh kasih plus minus. Kalau magang minnya nggak bisa kerja lagi, nggak bisa part time. Terus plusnya bisa kuliah tapi kuliahnya online, seperti itu ya. Kalau program kuliah sambil kerja, kalau ikutan kuliah ya minusnya ya butuh biaya lebih, plusnya ya banyak plusnya karena bisa dapat ilmu di sana ya. Seperti itu mungkin yang bisa aku sampaikan ya. Dan tadi untuk kasih tips saat lari itu kayak kram gitu kan. Jadi kalau kamu latihan lari ya harus lari terus, jangan berhenti. Kalau latihan setiap hari ya digembleng terus supaya perut kamu terbiasa. Jadi tipsnya tetap latihannya jangan maksain dulu ya. Kalau 4 putaran udah sakit ya pertama 4 putaran aja dulu, jangan ditambah, lari 4 putaran terus. Kalau udah sakitnya mulai hilang ditambah lagi. Intinya jangan memaksakan diri, sesuai kemampuan dulu, pasti nanti bisa kok kalau latihan terus. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kak, tes magang Jepang kalau belum sunat bisa. Terus jangan masukin konten yang dilihat kelaminnya terus diapain lagi kak. Ini jangan dimasukin konten. Maaf ya, tak masukin konten biar jadi clickbait ya. Kebetulan pertanyaannya sangat menarik sekali. Terima kasih udah nanya. Kita ulang pertanyaan lagi ya. Kak, tes magang Jepang kalau belum sunat bisa? Ya nggak bisa lah. Karena kalau ikutan magang Jepang itu kalian harus sunat dulu. Ya kalau nggak sunat ya nggak apa-apa lah. Kan nggak mesti
kan kebetulan kan kalau sunat kan identik dengan agama Islam ya. Jadi kalau ke Jepang itu nggak mesti sunat ya. Siapa tahu agama lain ada yang nggak sunat jadi bisa masuk seperti itu ya. Terus yang dilihat kelaminnya terus diapain lagi? Itu nanti menurut pengalamanku ya, nanti dilihat kelaminnya terus dipegang, dicek ada cacat atau enggak, atau ada penyakitnya atau enggak, kayak gitu ya. Pokoknya dicek, dilihat, dipegang, dicek apa ada penyakitnya, terus dilihat lagi bijinya itu masih 2 atau 1. Pertanyaan menarik ya. Alhamdulillah ada buat bahan clickbait. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, masih lumayan banyak ya. Nih dari Cunong. Assalamualaikum Kak, gigi depan patah terus ditambal, kira-kira lolos enggak ya? Nah, buat teman-teman yang takut persoalan gigi, kalau patah, kalau gigi depan ya lebih baik ditambal kalau di gigi depan ya, karena kalau di gigi depan itu buat esensial atau gimana ya, buat enak dilihat ya. Kalau gigi depan patah ya nggak enak dilihat ya, lebih baik ditambal aja dan pasti nanti lolos. Jadi lebih baik ditambal. Kira-kira lolos agak ya? Lolos, tenang aja. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bangun Sore. Assalamualaikum Bang, saya follower abang, baru mau nanya, kalau mau kerja ke Jepang kita kunjungi web atau kantornya. Nah, kalau web bisa direkomendasiin nggak, webnya apa? Nah, untuk Bangun Sore, kalau mau kerja ke Jepang itu ada 2 jalur, bisa lewat pemerintahan atau lewat LPK swasta. Kalau kamu pengen magangnya lewat jalur pemerintahan, kamu datang ke kantor Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan provinsi masing-masing, atau lewat web. Tapi webnya itu sekarang udah nggak ada informasi seputaran pemagangan ke Jepang, jadi kamu lebih baik aku rekomendasiin ke kantornya langsung, ke Dinas Ketenagakerjaan. Terus ada pilihan yang kedua, yaitu kamu magang lewat jalur swasta. Nah, lewat jalur swasta ini kamu datang ke LPK penyalur kerja ke Jepang ya, seperti itu ya. Mungkin bisa menjawab ya untuk Bangun Sore. Terima kasih udah nanya. Oke, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Iqbar DM. Bang, mau tanya persyaratannya agar bisa megang di Jepang apa aja Bang? Terus apa sebelum berangkat kita akan diberi bimbingan dulu atau gimana Bang? Ijazah SMP bisa nggak kira-kira Bang? Oke, kita jawab pertanyaan dari awal dulu. Persyaratannya itu banyak, kalau disuruh nyampein satu persatu ya susah juga ya, karena ada tadi yang udah aku jelasin, kalau ke Jepang itu ada yang jalur magang, ada yang jalur Takutegino, ada jalur engineering. Oke, kita kasih contoh satu aja ya, magang Jepang lewat jalur pemerintah ya. Itu persyaratannya lulusan SMA atau minimal paket C, terus tinggi minimal, ini yang spesifik aja ya, yang mudah dipahami ya. Tinggi untuk laki-laki minimal 160, untuk perempuan minimal 150. Terus berat badan untuk laki-laki minimal 50 kg, kalau perempuan kurang tahu. Ini Akbar ya, jadi aku jawab yang laki-laki aja ya. Itu tinggi, berat badan, terus tidak bertato, tidak bertindik, matanya tidak min. Itu ya untuk persyaratan dasarnya dulu ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya, terus apa sebelum berangkat kita akan diberi bimbingan dulu atau gimana Bang? Sebelum berangkat kamu nanti diberi pelatihan sesuai jalur yang kamu ikuti. Terus ijazah SMP bisa nggak kira-kira Bang? Ijazah SMP nggak bisa ya, jalan terakhirnya ikut ujian paket C dan yang digunakan itu ijazah paket C nya. Oke, untuk kabar semoga terjawab ya pertanyaanmu. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya dari Irfan Ardianto. Mas biyen LPK nih sampean niki mboten sing tak cek. LPK Azahira Madiun, yes. LPK aku dulu itu LPK Azahira Madiun. Aku angkatan berapa ya? Mungkin sekarang LPK Azahira Madiun udah besar, udah seperti sekolahan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sampai mana ya? Sampai yang mana ya tadi? Bentar.
Oke, kita langsung ini. Dari Moh Aldi Irfansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak, mau tanya program IMA Japan untuk Jawa Tengah dibuka bulan apa? Terima kasih. Untuk seleksi IM Jepang di tahun 2020 ini nggak ada, jadwalnya nggak ada karena kalian tahu sendiri COVID-19. Dan sekarang untuk seleksi yang udah mulai itu caregiver atau perawat lansia. Jadi kalau kamu mau ikut, ikutan aja yang perawat lansia. Oke, sudah terjawab kan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah nyampe ini. Oyasumi Senpai, Oyasumi. Ini kelihatannya dia DM-nya pas malam. Saya mau tanya soal tes MCU di IM Japan. Seumpama kalau di alat kelamin ada ototnya, terus telurnya nggak imbang, miring, itu apakah lolos? Ya, untuk ini tanya aja ke dokternya. Karena aku nggak bisa tahu spesifikasinya itu, kriteria lulusnya itu aku nggak tahu. Jadi ini menurut pendapatku aja ya. Kalau semisal cuma miring aja nggak apa-apa, terus kalau ada ototnya juga nggak apa-apa. Yang penting alat kelaminnya nggak ada penyakit seperti penyakit kulit atau gatal-gatal seperti itu ya. Kalau mendekati normal ya nggak apa-apa, kalau cuma miring aja nggak apa-apa. Yang penting nggak hilang. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya dari Agus Saputra. Assalamualaikum Bang, cara untuk melihat jadwal tes IM Japan gimana ya? Untuk 2020 jadwal IM Japan di cancel semua, jadi nggak bisa lihat jadwalnya. Mohon maaf, aku nggak bisa kasih tahu. Oke, langsung pertanyaan dari selanjutnya. Ini cuma reaction story aja. Arindra Sandeta, terima kasih. Masih 4 pertanyaan, 5 pertanyaan. Ini 5 pertanyaan terakhir ya. Oke, dari Vivi Sari. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku mau tanya ya Mas Edi, LPK Inori swasta apa negeri ya mungkin. Anakku juga udah daftar mau magang ke Jepang tahun ini, katanya ke IPK Inori itu namanya. Kalau negeri itu lewatnya, nah ini aku jelasin dulu. Nah, kalau ditanyain LPK itu negeri atau swasta, ya sebetulnya LPK itu swasta. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi semisal aku sekolah di LPK Inori, terus nanti aku ikutan yang jalurnya negeri, nah itu bisa masuk ke negeri. Jadi kalau ditanyain LPK-nya, semua LPK di Indonesia itu swasta, nggak ada yang negeri, tapi jalurnya aja yang negeri, ikutan seleksi jalur negeri itu ya. Semoga dipahami. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Tole Ramadan. Assalamualaikum Kak, mau tanya lembaga penyalur kerja yang cocok buat saya lulusan MA, saya dari Kawarawang. Penyalur kerja yang cocok untuk lulusan madrasah aliyah. Kalau ditanya seperti ini ya susah juga jawabnya ya. Ya kamu pahamin dulu program kerja ke Jepang, dari magang ke Jepang, dari visa Toku Tegino, dari caregiver, dari engineering. Nah, kamu pahamin dulu. Kalau lulusan SMA atau MA itu bisa masuk di magang ke Jepang, bisa masuk di SSB, bisa masuk di caregiver. Jadi, kamu pahamin dulu itu, baru kamu ikut LPK. Nah, kalau ditanyain cocok, kalau disuruh pendapat ya cocok ya. Cocok mana ya? Ya, cocok magang, cocok SSW, cocok perawat lansia ya, cocok semua. Yang penting pahami dulu program dan kamu masuk di sana. Oke Mas, langsung kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya dari Antoe. Ini mana pertanyaan lemot? Bentar ya lemot ya. Assalamualaikum Bang, pengen nanya. Ya silakan. Silahkan. Oke, kita masuk 2 pertanyaan terakhir. Sumaseng, apakah boleh bertanya? Boleh. Ternyata nggak pertanyaan ya, ya pertanyaan sih.
pertanyaan mau nanya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Riz. Ya, punten Kak Edi mau tanya, kalau mau ikut magang Jepang tinggi 156 bisa nggak ya? Nah, ini seperti yang aku jelasin tadi, kalau untuk cowok minimal 160 cm, kalau cewek minimal 150 cm. Nah, ini Rizya ini kamu cewek atau cowok? Kalau cowok kamu nggak bisa ikutan, kalau cewek kamu bisa ikutan. Jadi 100 minimal, kalau cowok 160 cm. Kalau 159 kan, kalau 159 kan cuma kurang 1 cm. Jadi kamu nanti bisa jinjit sedikit gitu ya. Ya, seperti itu. Itu pertanyaan terakhir dari Rizya. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, akhirnya selesai ya. Videonya lama banget ini, hampir setengah jam ya ternyata, karena tadi pertanyaannya banyak dan penjelasanku cukup sedikit panjang ya. Oke, videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih yang udah nanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih terperinci soal pertanyaan tadi yang belum kejawab dari aku ya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, karena kolom komentar itu buat tanya. Jadi tanya aja di kolom komentar seputaran magang ke Jepang atau seputaran kerja ke Jepang atau Tekino dan lain, pasti tidak jawab. Oke, mite kurete arigatou gozaimasu. See you the next video. Terima kasih sudah nonton.